Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani rohani, memberikan nikmat iman dan Islam. Allah hadirkan kita di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Semoga apa yang telah kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal soleh yang kita lakukan, dan dengan amal itu kita bertawassul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah kabulkan pinta dan hajat-hajat kita, baik itu yang kita ucapkan melalui lisan kita ataupun terlintas di benak kita semuanya, dan kelak pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke bab bacaan salat, yaitu tasyahud, ya. Kita nyebutnya tahiyat, ya. Cuma kalau istilah Arabnya, bahasa Arabnya tak ketemu tahiyat, yang ada tasyahud, ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan tasyahud ini banyak bentuknya, bukan cuma satu versi. Cuma kita mungkin hafalnya cuma satu versi saja, ya. Padahal ada beberapa macam bacaan daripada tasyahud itu. Di antaranya yang pertama adalah di dalam hadis diriwayatkan oleh seluruh imam hadis, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. At-tasyahud itu adalah at-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Ya, mungkin kita jarang baca ini. Ya, ini yang pertama, bentuk bacaan yang pertama. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga tasyahud, ya. Kata Imam Malik, di antara tasyahud yang biasa dibaca oleh Sayyidina Umar, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, was-salawatu lillah. Dilanjutkan yang tadi. Itu. Jadi ada at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, was-salawatu lillah. Langsung assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, hingga akhir. Ya. Ada juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Aqallut tasyahud, ya. Di antara tasyahud yang paling pendek adalah at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis. Ya. Kemudian disebutkan juga di antaranya juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, bunyinya adalah karena Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah SAW yu'allimuna
at-tasyahhud. Beliau mengajarkan kepada kami bacaan tasyahhud. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan kami surah di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Diulang-ulang. Jadi kalau baca hadis, ya kalimatnya sebagaimana beliau mengajarkan kami seperti mengajarkan anak kecil. Artinya diulang-ulang, tidak sekali beliau mengajarkannya. Ketika ketemu hadis, kalimatnya beliau mengajarkan kami sebagaimana mengajarkan surah di dalam Al-Quran. Artinya tidak sekali, berulang-ulang beliau mengajarkannya. Nah, maka pada hadis itu bunyinya, yang bakana yaqul, beliau mengajar kepada kami bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu li ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi diawali dengan kalimat at-tahiyyah yang artinya apa? Kita tadi mengagungkan, ya, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bahwa semuanya, salat 5 waktu, amal perbuatan kita semuanya hanya milik Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Menunjukkan apa? Bahwa semua tingkah laku perbuatan kita, ibadah kita semuanya hanya lillah, hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Ya, maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itulah ditambah dengan syahadat tadi, sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah, maka selain Allah tidak boleh disembah tadi. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat tadi juga, ya, kita memberikan ruang keselamatan, ya. Ya, untuk assalamu alayka ayuhan nabi, kepada nabi juga assalamu alayna, dan kepada kami diri kita, wa ala ibadillahis sholihin, termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang soleh, termasuklah malaikat-malaikat Allah yang ikut sholat bersama kita. Begitu ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, at-tahiyyah. Apa tahiyat ini? At-tahiyyah ini adalah tadi sudah kita sebutkan, ya, pengagungan, keselamatan, kekekalan, kemudian selamat, suci dan segala kekurangannya Allah itu. Allah itu tidak akan kurang, ya, berbeda dengan makhluk, ya. Kemudian yang maha disembah dan yang lainnya, maka itu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemfokusan bahwa yang kami sembah segalanya ya Allah, hanya Engkau yang lengkap dengan kesempurnaannya, tidak kurang sedikit apapun, ya, seperti makhlukmu. Ayo menanamkan itu dulu, ya. Kemudian di kota iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dikatakan bahwasanya kata Al-Khattabi dengan dan Al-Baghawi belum menyatakan bahwa yang bermakna dengan pengagungan itu bermacam-macam pengagungan maksudnya. Kemudian, ya, ketika pada kalimat as-salawat adalah sholat 5 waktu, ya, sedangkan maknanya kalau sholat 5 waktu, ya sudah, artinya memang kita melakukan sholat itu. Berarti Ustaz untuk sholat sunaidah artinya yang kewajiban kita. Nah, ketika ikhwatul iman yang dimuliakan Allah pada kalimat at-thayyibat. Apa thayyibat tadi? At-thayyibat tadi adalah makna yang pertama al-kalimat, kalimat-kalimat yang baik. Ya, kalimat thayyibat itu kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Itu namanya kalimat yang baik. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama fasarahu, menafsirkannya apa yang dimaksud? Al-amal al-amal fil ibadah, yaitu semua kullu amal ibadah, semua amal ibadah yang dimaksud at-thayyibat, semua amal ibadah, ya. Wa qala ba'dhum, ada juga yang menyatakan adalah
ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-thayyibat guna thayyibat di sini bermakna adalah al-infaq, sedekah, zakat dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan at-thayyibat. Artinya apa? Artinya at-thayyibat ini mencakup semuanya. Semua bentuk jenis ibadah, baik yang tadi bersifat muamalah, hablum minallah dan hablum minan nasnya. Itu yang dimaksud. Maksudnya apa? Thayyibat. Maka kalimatnya jamak semuanya. At-thayyibat bukan satu, bukan dua, tapi lebih daripada itu. Mana at-thayyibat? Artinya apa? Ya Allah, kami mengagungkanmu dengan seagung-agungnya, Engkau zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan, ya, dan sholat 5 waktu yang kami lakukan dan semua amal-amal yang kami lakukan, baik itu yang bersifat hablum minallah kepadamu ya Allah, dan juga yang bersifat muamalah ya Allah, infak, sedekah, puasa dan sebagainya, lillah, hanya untukmu ya Allah kami melakukannya, karenamu ya Allah, bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena siapa-siapa. Artinya apa? Pengikhlasan, ya, untuk menghilangkan. Bisa jadi kita ini masih sholatnya karena emak. Ngapa dah emak? Wong masjid kalau, wong sholat kalau dan emak kalau kita tidak sholat, kan begitu. Bisa jadi ibadah kita yang lain, sedekah kita tadi bukan karena lillah, tapi apa? Karena ada kepentingan tertentu. Ya, tidak usah kita sebutkan. Biasanya dalam momen-momen tertentu, wong bersedekah, berinfak musiman. Ada yang bersifat tahunan, ya kan? Ya kan ada ya. Musiman itu kata musiman. Ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, Ustaz, kita kan tidak boleh memvonis. Kita tidak memvonis, tapi kita melihat kenyataan yang terjadi. Ada orang ketika itu dia bersedekah, nyumbang kepada masjid, amal yang disumbangkan untuk masjid. Tapi terbukti ternyata ketika keinginan tidak tercapai, amal tadi diambil lagi. Tidak sedikit kan begitu. Artinya apa? Artinya bukan karena lillah atau imannya tidak masuk. Itu. Padahal semua amal kita tadi, perbuatan kita tadi, semuanya adalah untuk karena Allah. Makanya wajar jika sudah sholat kita beristighfar. Kenapa? Jangan-jangan dalam kita sholat tadi, apa yang kita baca perbuatan tadi adalah bukan lillah atau untuk liwairillah. Kan begitu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kalimat assalam, apa salam? Keselamatan. Assalamualaikum, doa keselamatan untuk kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3. Assalamualaikum, salam sejahtera keselamatan. Doa kita untuk diri. Ya, keselamatan luar biasa, bahkan menjadi nama surga. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian apa? Warahmatullah, dan rahmatnya Allah. Karena Allah. Apalagi wa barakat. Apa barakat? Barakat itu berkah, keberkahan, banyak. Barakat itu satu berkah, barakatan 2 keberkahan, barakatun banyak keberkahan. Maka dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakat. Andai kata orang ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan bukakan bagi mereka apa? Keberkahan. Apa itu barakah? Barakah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kata Allah, ya Allah, semoga ya Allah mobil aku ini barakah. Artinya apa? Ketika dia punya mobil, kebaikannya semakin bertambah, nolongnya semakin bertambah. Mobil tadi digunakannya untuk hal-hal aktivitas ibadah. Itu maksudnya. Ya, kalau mobil tadi punya mobil bukan semakin baik mobilnya tadi, semakin buruk, bukan jenis mobilnya maksudnya. Ya, perbuatan yang dia melakukan terhadap mobil tadi untuk melakukan perbuatan yang semakin buruk, itu kata tidak barakah.
Ilmu yang barokah. Ketika dia punya ilmu, dengan ilmunya itu kebaikannya semakin bertambah. Tapi ilmu yang tidak barokah, ada ilmu bukan semakin baik, tapi justru dengan ilmunya itu semakin hebat, berinovasi, membuat kemaksiatan. Kan begitu? Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang hebat, Allah berikan kemampuan untuk merakit bom. Bisa ya. Kan begitu? Bagi orang-orang yang semakin barokah, dia akan bikin, ya, dengan aku bikin ini kaget untuk memudahkan orang, umpamanya ada jembatan yang sudah buruk, ini dihancurkan. Dengan dibom tadi akhirnya apa? Hancur lebur dan mudah untuk cepat waktunya untuk menghancurkannya tadi. Cuma bagi orang yang punya ilmu, diberikan anugerah untuk merakit bom tersebut, tapi tidak barokah digunakan. Aku jual ini, kaget digunakan untuk mencuri, untuk membunuh orang lain. Satu bom ini aku dapat sekian, yang penting aku dapat duit, terserah mau aku dengan bom ini. Nah, itu namanya tidak barokah. Ya, maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamu, permohonan kepada Allah supaya assalamu alaina, bentuk doa permohonan kepada Allah supaya diberi keselamatan, dijauhkan dari berbagai macam aib. Assalam itu ditutupi aib-aib kita. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah membuka aib kita, alangkah banyak aib kita ini. Ya, tapi Allah sembunyikan aib kita karena Allah masih sayang kepada kita. Ya, bahkan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, saking salamnya Allah, uang yang sudah meninggal dunia pun jangan lagi kamu ceritakan aibnya. Bahkan keutamaan mereka yang nutupi aib orang lain, maka kelak aibnya pada hari kiamat Allah akan tutupi. Kan begitu? Ya, uang sudah meninggal dunia saja, tidak boleh lagi menceritakan keburukannya. Tutup, stop. Dia sudah meninggal dunia, tidak usah lagi diingat-ingat kesalahan dia dulu. Kan begitu? Ya, itu asal. Ya, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, semoga Allah jauhkan kita dari segala kekurangan, kerusakan, bala, bencana. Permohonan keselamatan ini, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang pertama kita bermohon, ya, untuk Rasul, kemudian juga diberikan keselamatan itu juga kepada kita dan saudara-saudara kita. Ya, doanya untuk kita deh. Yang pertama tabaruk dengan Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tawasul dengan Nabi. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Tidak hanya bukan assalamu alayya. Bukan keselamatan untukku, tapi untuk siapa? Untuk kita. Artinya apa? Tidak hanya untuk diri, tapi juga semuanya saudara-saudaranya satu iman. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, semua kaum muslimin didoakannya tadi ketika sholat tadi. Ya, bahkan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, yang masih belum dapat hidayah sholat didoakan juga. Assalamu alayna, didoakan. Ya, saking Allah mengajarkan Rasul, mengajarkan kepada kita bahwa kita tetap senantiasa mendoakan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga ada perhatian kepada saudara kita. Kalau dari doa harus perhatian, apalagi dari selain doa. Dari ucapan omongan saja tidak boleh egois, tidak boleh doa ke kawan dewek, ajak doa ke orang lain juga, apalagi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kan begitu. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ala ibadillahis sholihin. Ya, siapa termasuklah saudara-saudara kita yang sholat bersama kita. Ketika sholat bersama kita, luar biasa. Itulah keutamaan berjamaah. Kalau kita tidak berjamaah, sholat dewek cuma situ. Tapi ketika kita berjamaah, berapa banyak yang doakan? Setiap membaca. Kalau tadi ada 30 orang yang berdoa, maka 30 orang mendoakan kita. Pun sebaliknya, kita pun mendoakan mereka. Saya yakin pasti semuanya membaca assalamu alaikum. Ya kan?
Didoakan. Itulah luar biasa keutamaan berjamaah tadi. Cuma mendengar, makanya semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin baik ibadah sholatnya, semakin besar pahalanya. Kenapa? Semakin banyak kualitas ya daripada kualitas dan kuantitas daripada doa yang dibacakan tadi. Ya, assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Siapa? Dan para makhluk-makhluk Allah yang juga ikut bersama kita menghadiri ya seluruh perbuatan kita. Siapa itu? Malaikat Allah. Ya, malaikat Allah. Semua malaikat Allah, Raqib, Atid dan yang lainnya yang kita tidak bisa melihatnya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga adalah dalam ini Ustaz, yang ini berarti yang wa'ala ibadillahi sholihin ini apakah hanya untuk yang hidup saja? Tidak. Wa'ala ibadillahi sholihin termasuk mereka yang telah meninggal dunia, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, Ustaz, apakah ada makhluk Allah yang ada di bumi, yang di langit dan di bumi, bahkan dasar lautan, mereka juga orang yang soleh? Ada. Bahkan mereka mendoakan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tabrani, apa bunyinya? Innallah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard wa hatta namlah fi juhriha wal hut fi bahriha liyusalluna ala muallimin nasi khair. Dan hadisnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni yang ada di planet-planet, yang ada di bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubang. Maksud semut ini perumpamaan hewan yang kecil, hingga ikan yang ada di dasar lautan, ikan yang makhluk yang ada di dasar lautan, liyusalluna ala muallimin nas, senantiasa bersolawat mendoakan ampunan dan rahmat untuk mereka yang mengajarkan kebaikan. Artinya apa? Dari hadis ini ternyata makhluk-makhluk Allah tidak hanya yang ada di tempat ini saja. Ternyata doa kita pun untuk semua makhluk Allah, para malaikatnya, penghuni para planet-planet ini yang ada di dalam tanah, yang ada di dasar lautan, itu yang dimaksud dengan wa ala ibadillahis shalihin. Betapa luar biasa ya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dan dikatakan juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, wa bil khusu ala ibadillahis shalihin, ya disebutkan juga dalam hadis Bukhari bahwasanya fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin lillah salih fis samawati wal ardh. Itu dalilnya. Ustaz, di mana dalilnya yang menerangkan bahwa ketika kita mengatakan wa'ala ibadillahi sholihin, semua makhluk Allah yang soleh yang berada dimanapun, tidak hanya di muka bumi ini, juga mendapatkan doa tadi. Hadis diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari tadi yang bunyinya fa innakum, sesungguhnya, idza qultum, jika kalian mengucapkan kalimat tadi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin wa ala ibadillahi sholihin asabat kullu abdin, maka kalian berdoa mohon keselamatan untuk seluruh hamba Allah, Abdillah salih, yang saleh, fis sama wal ard, yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Itu dalilnya bahwa ketika kita mengatakan wa ala ibadillahi sholihin, luar biasa ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kita tadi. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Tirmidzi ya, disebutkan barang siapa yang ingin mendapatkan bagian untuk didoakan keselamatan oleh orang yang sholat, maka hendaknya dia menjadi hamba yang saleh. Doa tadi yang hamba Allah yang saleh tadi digambarkan begini, kata Tirmidzi tadi ya, bahwasanya siapa saja yang ingin mendapatkan doa wa ala ibadillahi sholihin oleh semua orang yang sholat, tidak yang di Masjid Baitul Haram ini saja, semua orang-orang yang sholat, untuk mendapatkan doa tadi, maka hendaklah kamu menjadi orang yang saleh.
berusaha menjadi orang yang soleh tadi. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan keutamaan besar tersebut. Wa ala ibadillahi sholihin. Maka ketika orang itu soleh, berusaha menjadi soleh, maka dia mendapatkan doa tadi. Tidak hanya di sini. Ketika seluruh yang di Mekah, yang dimanapun, ketika mereka membaca wa ala ibadillahi sholihin, dan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang hamba yang soleh, maka itulah kita akan mendapatkan kesolehan ini. Itu kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Soleh secara lisan kita, soleh secara perbuatan kita, soleh dalam hal-hal yang lainnya. Ustaz, berarti orang soleh itu tidak pernah bersalah? Kan? Jangan berpikir itu tidak pernah khilaf. Bukan. Justru orang soleh itu ketika dia tahu dia bersalah, langsung bertaubat. Itulah soleh di antaranya. Astagfirullahaladzim. Makanya wasari'u ila maghfirah. Artinya apa? Bersegeralah kamu mohon ampunan kepada Allah. Bagaimana cara segera? Contoh gini, ketika berjalan, astagfirullahaladzim, Allah dulu di tempat ini aku pernah melakukan kesalahan. Ya, jangan-jangan di kota iman dimuliakan Allah. Ketika kita naik motor atau naik mobil, ting, bukan pada tempatnya, wong terkejut, berotohan, istighfar gitu. Kita pribadi, apalagi tua, enak. Ditunyung, terkejut, padahal bukan waktu nyetir, bukan untuk klakson. Titik, astagfirullahaladzim, oh dia budak itu, terkejut dia, kan begitu. Itu, maka orang yang soleh dia sadar, artinya apa? Perbuatannya tadi tidak bagus, maka segera istighfar. Itulah di antara akhlak watak orang yang soleh. Jadi jangan berpikir orang soleh itu artinya apa? Sholat terus di waktu di masjid, bukan itu juga. Ya, wong soleh itu tidak pernah tinggal, umpamanya tidak pernah tinggal zikirnya. Wong soleh itu tidak pernah bersalah. Wong soleh itu bukan begitu juga. Manusia justru ketika dia tadi melakukan kesalahan kehilafan, salah satunya dia segera bertobat. Kita yang hadir di sini mau tidak mau, mungkin hari ini baik kalau kita hisab, introspeksi, ada kesalahan gitu. Mulai bangun tidur tadi ya pula kesalahan aku ya, terus. Oh ya Allah tadi aku nganu kesianu. Oh ya Allah tadi aku main ini. Oh ya Allah tadi main ini. Ingat, sadar, dia segera beristighfar. Itulah di antara salah satu akhlak wataknya orang yang soleh. Ya, maka kita berusaha menjadi orang yang soleh tadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Tirmidzi tadi, jika kita ingin mendapatkan doa dari semua kaum muslimin di saat mereka sholat ketika membaca wa ala ibadillahi sholihin, maka kita berusaha menjadikan diri kita orang yang soleh. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sarraha jumhur ulama. Maka di antaranya para ulama menjelaskan as-salih wa saleh di sini adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah di antaranya. Ya. Kemudian juga dan hak-hak hambanya Allah terhadapnya. Membantu orang lain, mengingatkan orang lain, ya. Simple. Oi, ayo lu kamu. Sampah jangan mau sembarangan. Itu ada kata sampah, masukkan. Itu yang dimaksud mengingatkan. Simple kecil, tapi ternyata itulah di antara bentuk kesolehan tadi. Jadi soleh itu jangan mungkin bayang kenong dia pakai jubah terus, pakai peci tak lepas, sorban tak lepas, dia tak juga main itu. Ai soleh mungkin dia kayak gitu. Kan gitu kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan juga ya zahiran wa batinan, baik secara lahir. Apa usaha lahir itu? Lahir itu ucapan dengan perbuatan, itu namanya lahir. Berusaha menjaga ucapan, berusaha menjaga perbuatannya. Ya, berusaha menjaga ucapan, jangan sampai ucapannya ini menyakiti orang lain. Kan berusaha dan itu namanya secara lahir. Ya. Kemudian juga ada pun secara batin, ya apa? Bicara masalah adil, artinya bagaimana keimanan dan keikhlasan. Sering saya ingatkan bahwa keikhlasan itu, riya itu masalah hati. Yang tahu pelakunya. Yang tahu
pelakunya. Ada wong nyumbang, dia nyumbang katakanlah sekian juta, namanya disebutkannya, ria itu. Dia tidak tahu kita. Kenapa? Apa emang dia ria? Kenapa kita tidak tahu? Ya, kenapa diminta sebutkan? Bisa jadi maksud tujuannya bukan untuk ria, tapi disebutkan itu yang pertama ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar juga bisa jadi untuk menarik orang lain pun untuk bisa ikut bersorak. Pak Syam itu bawa meja, baca menjama itu ya. Alhamdulillah. Cuma tidak sedikit juga komen yang negatif. Pak Syam baca nyumbang itu. Dari mana beli duit itu ya? Ada jawab mah itu pajak nyumbang semua itu. Kan begitu. Tidak sedikit tidak ada komen yang tidak baik. Itulah godaannya tadi. Ya. Ketika godaan tadi akan dengar, dari mana aku tahu tidak lagi aku nak nyumbang. Aku nak nyumbang baik-baik masih dia ngomong uang duitnya tidak jelas dari mana. Kan begitu. Akhirnya dia berhenti. Itulah dia tergoda dengan godaan syaitan tadi. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh ketika dapat ucapan itu berusaha sabar, ya. Lalu dia mengklarifikasi, diingatkan. Mohon maaf, aku dapat karena kamu ngomong itu duit ini aku dapatnya ini. Duit ini selama ini aku nabung, lama aku nabung, memang sudah nazar aku niat aku. Kan begitu. Baru itu namanya di antara sifat orang yang soleh tadi. Tidak langsung emosi. Kadang-kadang kita ini terbawa emosi, dipanasi iblis tadi, emosi. Akhirnya apa? Langsung datang, marah-marah, ngato-ngatoin. Akhirnya apa? Repot. Setelah repot apa? Dapat teguran. Selesai. Senang iblis tadi. Kan begitu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita mendapatkan doa orang-orang yang salat kepada kalian wa ala ibadillahi sholihin, kita pribadi mari senantiasa memperbaiki diri, berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah, penegasan kembali kesaksian kita dan setelah kita berbuat tadi, ya Allah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak yang sesungguhnya kecuali hanya Engkau. Pengikraran kembali, penguatan kembali, diingatkan kembali. Makanya Pak, manusia itu harus senantiasa diingatkan. Pertama at-tahiyat itu sudah mengikrarkan, ya. Lalu apa? Dengan kalimat yang tegas lagi, diingatkan lagi. Artinya apa? Artinya dari ayat kenapa Ustaz kalimat tauhid diulang-ulang menggambarkan kita ini kadang-kala lupa, terlena dengan pujian, terlena dengan dunia, terlena dengan keilmuan kita, terlena dengan penampilan kita. Ujungnya apa? Lupa diri. Awalnya ikhlas, bagus dia. Cuma karena banyak yang puji tadi, iblis mesei. No. Akhirnya apa? Mulai dia berubah tadi. Maka kenapa diulang? Agar kita diingatkan, tidak dengan ucapan kamu saja, maka kamu harus introspeksi, mawas diri, diingatkan kembali, diulang-ulang, ditajdid lagi, diisrak lagi oleh dirimu sendiri ataupun diingatkan oleh sesama. Agar apa? Agar fokus, jangan sampai melenceng dari apa yang kamu lakukan, jangan sampai menyembah untuk selain daripada Allah. Itu maksudnya. Ya, diulang-ulang lagi. Kemudian di pasal 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, pasal 5 yang dimuliakan Allah. Makanya sangat lucu. Ya, kita juga udah habis pikir uang yang sholat 5 waktu lengkap dengan sholat sunnahnya, baca syahadat diulang-ulang, ketika ada orang ngaku Nabi diakui. Ya kan? Ketika ada orang ngaku Nabi, percaya dia. Padahal si sahabatnya apa? Sudah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Ketika ada orang ngaku Nabi masih diakuinya juga. Padahal sudah bersyahadat berulang-ulang di dalam sholat. Paling tidak kan kalau kita 5 waktu, ya kan? 5 kali kita baca. Ya, ditambah dengan sunnahnya, dengan tasyahud awalnya. Kalau dia baca juga berapa kali?
belum sholat sunnah, ya kan? Kalau yang 4 rakaat saja, yang maghrib yang maghrib ada 2 tasyahud, ya kan? Kemudian yang isya-nya ada 2 tasyahud, yang asarnya ada 2 tasyahud, yang zuhurnya ada 2 tasyahud tadi, ya. Kemudian yang subuh ada 1 tasyahud. Kalikan saja berapa kali kita mengulang ikrar itu. Cuma yang jadi masalah kadang-kala kita cuma sebatas lisan, tidak menanamkan di dalam hati tadi. Karena kita kadang-kala terlupakan oleh kesibukan-kesibukan atau kenikmatan dunia ini. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita senantiasa ya membaca kalimat-kalimat thayyibah tadi agar kita senantiasa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka dari bacaan tasyahud ini habis. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup, saya mohon maaf lahir batin, malam ini terakhir untuk saya. Karena mulai tahun 2000 ini jam mengajar saya ditambah di pesantren. Jadi termasuk hari Ahad, hari Minggu. Sehingga karena itu saya tidak bisa lagi mengajar di hari Ahad ini. Sementara hari lain sudah full. Tapi nanti akan digantikan oleh Ustadz yang lain juga, yang lebih dari saya juga, Ustadz Jaka. Ustadz Jaka, usianya di bawah saya, ya sudah S2 juga, ya sudah S2 dari Al-Azhar juga, insya Allah lebih baik lagi. Oleh karena itu, jika selama pertemuan ini ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kalau ada pakaian, sandal yang terpakai tanpa izin, mohon diikhlaskan. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah, dan kalau kita semua diperkumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa nas'aluka ya Allah ulman katsiratan fa'na fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.